jumpa lagi bersama saya lewat channel Klapus Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan yang baik ini lewat channel Klapus Sukacita. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus pimpin kami, baik hamba, kru maupun pemirsa Klapus Sukacita yang sedia untuk mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa, bagian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ketiga. 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ketiga berbunyi, karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang diutus oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selamanya. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini, kita dituntun dalam sebuah tema, yaitu surat Kristus. Surat Kristus. Berbicara tentang surat, berarti siapa yang tulis surat sebagai pengirim dan siapa yang membaca sebagai penerima. Terkadang pengirim tujukan surat kepada penerima yang namanya tertulis di surat itu, tetapi orang lain yang menerima surat itu dan membacanya. Nah, dalam kehidupan kekristenan kita, Alkitab menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan surat yang dimaksudkan oleh penulis dalam tulisannya kepada jemaat di Korintus. Khususnya pada bacaan kita saat ini, bahwa jemaat dan para pelayan di Korintus merupakan surat Kristus. Pengirimnya adalah Yesus Kristus sendiri, dan penerimanya sebagai pembaca surat itu adalah dunia tempat di mana kita ada. Dunia akan kenal dan tahu setiap orang percaya dari cara pikirnya, perilakunya, perbuatannya, tingkah langkah hidupnya. Itu menjadi surat Kristus, dan bukan berarti menjadi surat Kristus adalah tugas dan harus dimiliki oleh seorang pendeta, seorang majelis jemaat yang menunjukkan pola hidup Kristus. Tetapi menjadi surat Kristus adalah tugas dan kewajiban dan merupakan keharusan bagi kita semua sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Kalau kita mengatakan kita orang percaya, orang beriman, berarti iman kita kepada Tuhan Allah, kepada Yesus Kristus, kepada Roh Kudus, itu kita wujud nyatakan. Dan iman yang kita miliki itu akan mendorong kita untuk berperilaku baik, bertingkah langkah yang baik, berbuat yang baik sesuai dengan firman Tuhan, sehingga dunia di mana kita ada dapat membaca dan dunia dapat menerima surat Kristus. Nah, pemirsa Klapus Sukacita yang diberkati, belajar daripada firman Tuhan saat ini, kita sebagai orang-orang percaya, kapan dan dimanapun kita ada, kita terpanggil untuk menunjukkan kehidupan kekristenan kita sebagai surat Kristus. Ya, entah laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, kita harus menunjukkan kekristenan kita, cara hidup kita, pola pikir kita, tingkah langkah kita sebagai surat-surat Kristus yang hidup. Mengapa? Karena surat kita ditulis dengan darah yang mahal, dan itu terpati pada kehidupan roh di mana kita ada. Oleh sebab itu penting bagi saya dan Bapak Ibu, pemirsa Klapus Sukacita di mana saja berada, untuk menunjukkan kekristenan kita, kekhususan kita sebagai surat Kristus di tengah-tengah dunia ini, kapan dan dimanapun kita ada. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah menuntun kami lewat kebenaran firman Tuhan saat ini, untuk kami belajar menjadi surat Kristus lewat cara, langkah, keberadaan hidup kami, dimanapun kami ada, kapanpun kami berada.
Tolong kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu supaya firman Tuhan ini mendapat tempat di setiap hati kami. Kami dapat menjadi surat Kristus yang hidup yang dibaca oleh dunia ini, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Berkati pemirsa Klafus Sukacita di mana saja mereka berada, dalam seluruh keberadaan hidup mereka, apapun yang mereka gumuli, mereka harapkan, mereka doakan, kiranya Tuhan menjawab itu sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, tengah-tengah situasi dunia yang mengguncang kehidupan kami. Biarlah tidak melemahkan iman percaya kami, tapi kami tetap menunjukkan kehidupan kami sebagai surat Kristus di dalam kondisi keberadaan hidup kami. Berkati tim Klafus Sukacita, baik kru maupun para pelayan, dalam seluruh keberadaan hidup mereka masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun berkati, agar senantiasa memberitakan firman Tuhan lewat channel Klafus Sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji nama-Mu, dari dulu kini hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.